Jakarta, CNN Indonesia. Relawan peduli pencegahan COVID-19 Dr. Tirta Mandirahudi menilai seharusnya pemerintah bersikap tegas kepada semua pelanggar protokol kesehatan COVID-19. Ia membandingkan sikap pemerintah terhadap kerumunan Rizik Syihab dan kerumunan anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, saat mendaftar sebagai calon wali kota Solo. Tirta mengatakan, seharusnya pemerintah tidak hanya mempersoalkan kerumunan Rizik karena hal yang sama juga terjadi pada Gibran di Solo. Lihat juga, polisi ungkap alasan periksa Anies hampir 10 jam. Kalau mau bijak, tegas, ayo tegas semua. Jangan anak presiden di Solo, kampanye tidak ditegur. Habib Rizik ditegur, semua harusnya ditegur, kata Tirta dalam acara Indonesia Lawyers Club yang disiarkan TV One, Selasa, 17/11. Tirta menyebut sejak virus corona mewabah di Indonesia, ia sudah sering mengkritik ketidaktegasan pemerintah dalam menindak kerumunan. Misalnya, soal kerumunan dangdutan di Wisma Atlet, kerumunan di restoran cepat saji McDonald's Sarinah, kerumunan di Waterboom Medan, demo Omnibus Law, dan masih banyak lagi. Dalam kasus Rizik, menurut Tirta, seharusnya sejak awal pemerintah bisa mengambil langkah yang serius untuk mengantisipasi kerumunan massa Rizik. Salah satunya adalah dengan mengajak dialog kubu FPI dan Rizik. Kita sudah tahu di sini masa Habib Rizik banyak, harusnya ajak Habib untuk mengedukasi. Apa sudah diajak dialog? Tokoh-tokoh yang jemput sudah diajak diskusi, ujarnya. Tirta juga menyayangkan pencopotan Irjen Nana Sujana dari posisi Kapolda Metro Jaya. Nana sebelumnya dicopot karena tidak menjalankan perintah menegakkan protokol kesehatan terkait pencegahan COVID-19. Lihat juga, BPOM pastikan vaksin COVID-19 tertunda. Menurut Tirta, sejak pandemi Nana sebetulnya sudah menjalankan tugas dengan cukup baik. Salah satunya adalah dengan membagikan masker ke pabrik-pabrik. Kapolda Metro itu bagi-bagi masker ke pabrik, itu enggak dipandang. Gara-gara ada ini, kerumunan Rizik dicopot, ungkap Tirta. Kerumunan massa terjadi sejak kepulangan Rizik Syihab ke Indonesia, Selasa pekan lalu. Kerumunan itu dimulai saat penyambutan Rizik di Bandara Soekarno-Hatta hingga acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan Putri Rizik, Sabtu, 14/11. Pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka, kelima kiri, dan Teguh Prakosa, kelima kanan, menaiki sepeda ontel menuju kantor KPU Solo untuk melakukan pendaftaran pemilihan wali kota, Pilwakot, 2020 di Solo, Jawa Tengah, Jumat, 4 September 2020. Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa yang diusung PDI Perjuangan resmi mendaftarkan diri ke KPU Kota Solo sebagai pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota pada Pilkada 2020 mendatang. Antara foto Mohamid Ayuda WSJ pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka, kelima kiri, dan Teguh Prakosa, kelima kanan, menaiki sepeda ontel menuju kantor KPU Solo untuk melakukan pendaftaran pemilihan wali kota, Pilwakot, 2020 di Solo, Jawa Tengah, Jumat, 4 September 2020. Antara foto Mohamid Ayuda WSJ. Buntut dari kerumunan tersebut, pihak Rizik telah dijatuhi sanksi denda sebesar Rp50 juta. Selain itu, Kapolri Jenderal Idham Aziz juga mencopot Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat terkait penerapan protokol kesehatan di tengah pandemi. Tidak hanya itu, kepolisian saat ini juga mulai mengusut dugaan pelanggaran pidana dalam kerumunan di acara pernikahan Putri Rizik Syihab. Dalam perkara ini, Polda Metro Jaya sudah meminta keterangan dari sejumlah pejabat pemerintah Provinsi DKI, termasuk Gubernur Anies Baswedan. Dalam kasus Gibran, kerumunan terjadi saat ia mendaftar sebagai calon wali kota Solo di kantor KPU Solo, Jalan Kauripan Utara, Sumber, Kecamatan Banjarsari, 4 September lalu.
Lihat juga, polisi periksa panitia pernikahan Putri Rizik hari ini. Ketika itu Gibran yang mendaftar bersama pasangannya, Teguh Prakosa, disambut oleh ribuan pendukungnya. Para pendukung dan kader menyebar di sepanjang jalan di depan kantor KPU dalam kelompok-kelompok kecil. Mereka mengabaikan aturan jaga jarak dan kewajiban mengenakan masker. Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, saat itu tidak memberikan sanksi kepada Gibran dengan alasan saat kerumunan terjadi, masa kampanye pilkada belum dimulai. Saksikan video terkait di bawah ini. Video, Rizik didenda, Wagub DKI, kami beri sanksi terberat.